Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kamis 31 Desember 2020. Kita mendengarkan sabda Allah bersama dengan saya, Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Keuskupan Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, cinta kasih yang Kau curahkan kepada kami memberi arti penuh kepada hari-hari suka dan duka pengalaman hidup kami ini. Segala yang kami lakukan dari pagi sampai petang mengajak kami untuk selalu memandang di Kau. Berilah kami kekuatan agar dapat mengabdi-Mu dengan setia, sehingga dapat memberi kesaksian tanpa takut, karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap saat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru,
Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, damai Natal beserta kita. Allah telah menjadi manusia, sabda Allah telah menjadi manusia. Dialah Yesus sang bayi. Dialah Yesus yang diwartakan oleh Yohanes pengarang Injil. Dialah Yesus yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah Yesus yang kita imani, yang diwartakan oleh gereja melalui para rasulnya. Saudara-saudariku yang terkasih, damai Natal beserta kita. Kita masih dalam suasana merayakan Natal. Kita berjumpa Yesus. Justru Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia yang menjumpai kita dan menyertai kita. Palungan telah berubah menjadi tempat yang agung karena Dia yang adalah Tuhan telah lahir di sana. Manusia yang kotor dan berdosa, miskin dan papa akan imannya kepada Tuhan, yang seringkali mengkhianati Allah, telah diangkat oleh Allah menjadi pribadi yang bermartabat, penuh cinta dan kasih sayang dari Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja selalu mengajak kita untuk bersembah sujud dengan penuh sukacita sebagai anak-anak Allah di dalam Sang Sabda yang menjadi manusia. Saudara-saudariku, damai Natal beserta kita. Dalam perayaan Sabda ini, kita patut bersyukur sebagai orang-orang beriman. Yesus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa dan kita diperdamaikan dengan kehidupan sesama kita. Yesus sang cahaya terang yang mengusir kegelapan dunia ini. Yesus bersinar dalam gelapnya dunia dan kita menerima kehidupan dari Yesus, dan itulah terang yang diberikannya kepada kita. Dalam Yesus Kristus kita bercahaya sehingga kita mampu menghalau dosa, maut, dan kematian kekal. Itu bukan karena kita, tetapi berkat kasih karunia Allah yang menjadi manusia, sehingga kita dimampukan untuk berziarah di dalam kehidupan ini. Allah beserta kita. Saudara-saudariku yang terkasih, damai Natal beserta kita. Kita sebagai orang yang berdosa, miskin, papa, dan penuh derita akan ancaman maut kematian. Yesus berkenan menjadi sumber cahaya hidup kita. Kita bukannya ditinggalkan. Justru Tuhan Yesus mendatangi kita dengan cahaya kehidupan. Dialah sumber kehidupan yang sejati bagi kita semua. Kita pun dipanggil untuk bercahaya sebagai pewarta-pewarta kehidupan, sehingga membawa damai, sehingga membawa persekutuan, sehingga membawa ketenteraman, tali persaudaraan bagi siapa saja di tengah dunia yang penuh derita ini. Saudara-saudariku yang terkasih, damai Natal beserta kita.
Kita memohon semoga pandemik segera berlalu, bencana segera dipulihkan, kecelakaan segera dilenyapkan. Hidup para korban dihibur dengan kehidupan dalam kelahiran baru sebagai orang-orang beriman. Saudara-saudari, kita bersama dengan Bunda Maria masuk pada kedalaman iman dengan merenungkan misteri sabda Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, selamat Natal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu sebagai orang-orang yang Engkau kasihi dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia kami lebih merindukan harta abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.